Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita dengan materi lanjutan dari pertemuan 2 minggu yang lalu atau 2 pertemuan yang lalu yang bersama saya. 2 pertemuan yang lalu materinya apa, Bu? Ghibah, nggih. Ghibah. Nopone ghibah kemarin, pertemuan yang kemarin? Definisi ghibah, nggih. Jadi materi kita yang kemarin adalah tentang definisi ghibah. Nah, pertemuan yang sekarang ini kita masih melanjutkan dengan materi yang sama, yaitu tentang ghibah. Tapi materi kali ini adalah tentang klasifikasi ghibah. Napa niku, Bu? Klasifikasi niku napa? Pengelompokan ghibah, nggih. Ya, jadi hadis yang kita baca masih sama. Nggih. Hadis yang kemarin kita baca yaitu hadisnya yang diriwayatkan oleh sinten, Bu? Masih ingat? Sahabat yang meriwayatkan sinten? Tidak ingat belas. Sahabat Abu Hurairah. Nggih. Ya, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadaruna mal ghibah, tahukah kalian wahai para sahabatku apa itu ghibah? Nggih. Kemudian para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya lebih tahu, lebih faham. Okay. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ghibah itu adalah engkau membicarakan saudaramu sesuatu yang tidak disukainya di belakangnya. Okay. Kemudian ketika Rasulullah SAW menyampaikan demikian, ada sahabat yang bertanya, qila ya Rasulullah afara'aita in kana fi akhi ma'akul. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ternyata yang saya bicarakan itu ya real, ya memang orangnya seperti itu? Qala, maka Rasulullah menjawab, napa? In kana fihi ma taqul faqad ightab tahu. Kalau memang apa yang engkau sampaikan itu betul, yang engkau bicarakan itu benar, ya real, maka sungguh engkau telah menghibahnya. Lah itu ghibah yang sebenarnya, nggih. Wa illam yakun fihi, kalau ternyata yang kau bicarakan itu tidak nyata, enggak real, ya kebohongan, maka faqad bahat tahu, maka engkau sudah menuduhnya, sudah menfitnahnya. Nggih. Nggih, sama-sama tidak bagus. Nggih, satunya fitnah, satu ghibah. Berarti kalau misal membicarakan yang tidak benar itu berarti 2, Bu. Dosanya 1, dosa ghibah dan dosa fitnah, malah double, no, Bu. Kok lebih baik yang fitnah pripun niku? Nggih. Kemudian ya, ternyata di hadis lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu juga pernah ya menyampaikan ya kepada salah seorang sahabat perempuan, ya sahabiyah. Ya, jadi kisah ini dialami oleh seorang sahabiyah yang bernama Aisyah. Saya lupa Aisyah siapa, tapi yang penting bukan Aisyah istri Rasulullah, bukan. Ada Aisyah yang lain, saya lupa nama aslinya siapa. Ya, beliau ini ya meninggal oleh suaminya. Ya, kemudian setelah selesai masa iddahnya, ada 2 orang yang datang kepada Aisyah tersebut, tapi bukan Aisyah istri Rasulullah, ya, kepada sahabiyah ini ingin apa? Menikahi, ya, dua orang. Yang pertama namanya adalah Abu Sufyan, ya.
Muawiyah bin Abi Sufyan, ya Ibnu Sufyan maksudnya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua adalah Abu Jahmin. Ada dua orang namanya, satunya Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Abu Jahmin. Nggih. Kemudian ya karena dia merasa bimbang, ya maka ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang kedua laki-laki ini, karena dua laki-laki ini sama-sama sahabat Rasul, ya jadi Rasul itu tahu bagaimana keadaan dua laki-laki ini. Maka Rasulullah SAW menjawab, amma Abu Jahmin, ya fala yadau asahu an atiqihi. Kalau yang pertama Abu Jahmin itu orangnya tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Maksudnya apa nih Bu? Maksudnya apa? Abu Jahmin ini tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Maksudnya apa nih Bu? Bukan. Suka apa? Ngeprok. Tafsir syarahnya niku, nggih penjelasannya niku. Ya, yang pertama Abu Jahmin itu orangnya suka mukul, ya, suka ngeprok. Ya, Rasulullah membahasakannya halus. Membahasakannya apa? Tidak pernah meletakkan tongkatnya. Maksudnya apa? Suka mukul. Nggih. Ya, jadi bukan nggak pernah menaruh tongkat itu bukan pembina pramuka, bukan. Bukan. Suka KDRT kalau bahasa sekarang niku, KDRT nggih. Wa amma Muawiyah, kalau Muawiyah apa ini? Fasu'luka lama lalahu. Kalau Muawiyah ini tidak punya uang alias miskin. Alias kere. Maka Rasulullah SAW menyarankan kepada perempuan ini, ya, inkahi Usamah bin Zaidin. Maka nikahlah, kalau mau nikah saja sama Usamah bin Zaid. Sekarang pertanyaannya Bu, di dua hadis yang tadi, hadis yang pertama dengan hadis yang kedua ada kontradiksi mboten? Kan Rasulullah yang kedua ini ghibah nih berarti toh nggih. Wah, siapa? Yang si Abu Jahmin ini tukang ngeprok. Nah, kalau yang yang apa? Muawiyah itu miskin. Nggih. Itu ghibah mboten niku? Ghibah. Gitu. Kalau kira-kira kalau Muawiyah dan Abu Jahmin ini dengar dibicarakan seperti itu senang buatan? Nggak senang, ya nggak suka nih bilang suka ngeprok, nggak senang nih bilang suka atau nggak punya uang miskin, nggak suka. Terus pripun nih kok ada perbedaan ini, ada tabrakan, ada kontradiksi nih pripun? Lah, pripun nih kok? Nah, ini yang akan kita bahas. Maka materi kita pada siang hari ini adalah tentang klasifikasi ghibah. Jadi ghibah itu tidak semuanya dilarang. Bukan jelek, tidak semua dilarang. Senang buatan Bu? Wah, berarti sudah siap-siap nggih Bu nggih. Nggih. Jadi secara garis besar itu ghibah dibagi jadi dua. Yang pertama ghibah yang diperbolehkan. Enggak, yang pertama dulu, Ding. Yang pertama yang tidak diperbolehkan dulu nggih. Kalau langsung diperbolehkan nanti malah langsung praktek nanti. Nggih. Yang pertama adalah ghibah yang dilarang. Oke, yang pertama ghibah yang dilarang, yang kedua adalah ghibah yang diperbolehkan. Kita bahas yang pertama dulu Bu. Yang dilarang niku seperti apa? Ghibah yang dilarang adalah yang tanpa alasan yang syar'i. Tanpa alasan yang syar'i. Contohnya alasan yang tidak syar'i niku napa? Karena iri. Jadi misal ada tetangga kita yang renovasi rumah, kita iri, kita rasani boleh mboten? Tidak boleh, ya, karena alasannya tidak syar'i, alasannya hanya karena iri. Kemudian melampiaskan hawa nafsu. Contoh nek pas kumpul-kumpul kurang renyah, kalau tidak ada rasan, itu melampiaskan hawa nafsu. Itu boleh mboten Bu? Tidak boleh. Nggih, ini yang banyak apa mboten Bu? Banyak sekali. Oke. Bahkan sekarang nggak harus kumpul, ya di HP saged, ya toh.
Oke, jadi itu namanya pelampiasan hawa nafsu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba membahas ladiku. Nah, kemudian yang tidak dibenarkan lagi adalah contohnya untuk mencari uang dari rasan-rasan itu. Contohnya apa Bu kok nyari uang itu? Pripun? Acara TV nih lho Bu. Nah, acara TV ini kok enten acara apa? Gosip. Sampai namanya apa acaranya niku? Bukan acara di saya nggak nyebut merek Bu. Soalnya nanti di YouTube kalau ada yang lihat dilaporkan. Pon, ndak usah kita sebut merek. Banyak pembuatan acara TV seperti itu. Banyak. Lah niku. Lah caranya pripun menghentikan itu? Jangan ditonton lah. Kalau jenengan tonton ya malah tambah naik, pendapatannya tambah banyak, berarti sama dengan jenengan mendukung gitu. Malah tambah besar, malah tambah banyak. Caranya untuk menghentikan itu nggih jangan ditonton kan ngoten. Ya itu contohnya adalah ghibah untuk nyari uang. Kan kalau semakin banyak yang nonton semakin banyak pemasukan nggih Bu nggih. Ya semakin banyak yang masuk semakin banyak yang nonton, semakin banyak iklan yang masuk, semakin ikut dosa. Nggih. Pripun? Nggih. Nggih, sami mawon. Pokoknya kalau ada hal-hal yang berbau ke sana, direport mawon. Di report nggih. Di tidak suka niku lho. Nah, niku. Nggih, ya itu contoh-contoh yang dilarang. Lah, sekarang yang menjadi poin kita adalah yang diperbolehkan. Kalau yang tidak diperbolehkan semua insyaallah tahu nggih Bu nggih. Tahu mboten kalau yang tidak diperbolehkan? Insyaallah tahu nggih. Pun sekarang kita akan membahas yang diperbolehkan. Kita akan membahas ghibah yang diperbolehkan. Oke. Kalau sebentar, saya sampaikan dulu dalil yang tidak diperbolehkan dulu. Dari Al-Qur'an tadi dari dalil Al-Qur'an ghibah yang tidak diperbolehkan ayatnya semua sudah hafal belum? Yang makan daging niku, makan bangkai. Wala yaghtab ba'dukum ba'do, enggak boleh saling ghibah, janganlah kalian menghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Allah tanya tapi bukan untuk dijawab. Ya, apakah kalian suka kalau makan daging saudara kalian yang sudah mati, bangkai saudara kalian yang sudah mati? Apakah itu untuk dijawab? Bukan. Itu untuk apa? Untuk memberikan perhatian kepada kita. Jadi betapa itu menjijikkan gitu loh. Ya. Kemudian Allah menyampaikan fakarihtumu, maka pasti kalian enggak suka. Ya. Bayang kemauan kalau ada orang tetangga kita baru meninggal, ya terus dagingnya dicincang terus dimakan sama kita. Ini kok menjijikkan buatan? Menjijikkan. Lah ibaratnya orang yang ghibah itu seperti itu. Okay. Jadi ghibah itu ya tidak boleh. Kemudian dalil yang dari hadis Rasulullah SAW bersabda, lama urijabi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin yamshuna yahmashuna wujuhahum wa sudurahum. Ketika aku melakukan mi'raj ini kenapa? Kalau Isra apa Bu? Kalau mi'raj dari Masjidil Aqsa ke okay. Ya, jadi ketika saya melakukan mi'raj, Rasulullah bercerita, saya diperlihatkan ada orang yang di langit sana, ada orang yang punya kuku yang panjang, ya. Kemudian mereka itu mencabik-cabik wajahnya dan dadanya, jadi digerawuk-gerawuk. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, karena Jibril yang menemani Rasulullah, man haula ya Jibril, itu siapa kok ada orang seperti itu? Ya, qala haula, mereka kata Jibril, alladzina ya'kuluna luhuman nas, adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Ya, wa yaqauna fi a'radhihim, dan menjatuhkan harga diri mereka. Sinten niku? Orang yang makan daging orang lain dan menjatuhkan harga diri orang lain niku sinten? Orang yang ghibah. Nggih, siapa lagi kalau tidak orang yang ghibah? Ya, berarti ghibah niku termasuk dosa besar napa dosa kecil? Besar. Karena ancamannya berat.
Nggih. Nah, sekarang ghibah yang diperbolehkan. Lah niki yang ditunggu-tunggu nggih. Ya, ghibah yang diperbolehkan. Syaratnya nopo? Syaratnya adalah satu, kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan yang mendesak. Yang kedua, maslahatnya lebih besar. Kebutuhan yang mendesak dan maslahatnya lebih besar. Ya. Jadi dari definisi ini para ulama itu menyimpulkan ada 6 keadaan. Ada 6 ghibah yang diperbolehkan. Ya, tapi kita harus ingat bahwasannya syaratnya adalah tetap nopo? Ketika kondisinya darurat atau mendesak. Ya, kondisi darurat niku batasnya nopo, Bu? Batas kata darurat niku nopo? Cukup. Ketika darurat itu sudah sampai kata cukup, maka berhenti. Nggih. Ad-daruratu ya tuqaddaru biqadariha. Darurat itu dilihat dari diperbolehkan sampai kata cukup. Misalnya jenengan ketika perjalanan ya misalnya di tempat yang ndak ada warungnya. Bekal jenengan habis. Motornya bensinnya kentekan. Jenengan nuntun. Ternyata sampai tengah jalan ada rumah, tapi rumahnya orang Nasrani misalnya. Kita disuguhi ternyata rumah itu cuma punya bir, nggih, cuma punya minuman keras, boleh mboten diminum? Misalnya jenengan sudah darurat, sudah nek enggak minum itu sudah boleh mboten? Boleh, tapi sampai kadar cukup. Lah cukup ini niku pripun? Seberapa? Berapa cukup, Bu? Kira-kira nggih mungkin 3 cukup nggih. Nggih, jadi jangan karena aji mumpung, sebotol dihabiske jangan. Nggih, jadi secukupnya. Ketika sudah cukup maka kata daruratnya itu sudah hilang, ya. Daruratnya kepripun? Nggih, kalau enggak melakukan itu maka bisa mati. Membahayakan diri kita. Nggih. Kemudian ya syarat yang kedua apa tadi? Maslahatnya lebih besar. Jadi kalau tidak terpaksa atau kalau nggak menggibah, kalau tidak membicarakan itu, maka madorotnya lebih besar. Madorot dan maslahat, paham atau bukan? Madorot ini apa? Keburukan, nggih. Ya dampak negatif. Kalau maslahat dampak positif, nggih. Ya. Ada 6 kondisi ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama adalah ketika melaporkan kejahatan dari atau ketika kita dizolimi, kita laporkan itu boleh. Nggih, misalnya jenengan pasang CCTV di rumah. Ya jenengan pengen tahu yang kalau pagi-pagi itu napa namine suka misalnya jenengan usaha apa, Bu? Kalau pagi-pagi misalnya jenengan jualan nasi tumpang, jual gorengan. Terus ketika jenengan masuk nyiapke barang niku gorengan dari keluarga tapi malah ada yang ngambil. Nah, jenengan pengen tahu, jenengan sudah nangkap orangnya, maka itu boleh dilaporkan, boleh diceritakan kepada yang berwenang, misalnya kepada RT atau kepada ya kepala desa dan lain sebagainya, itu boleh. Ya, kira-kira kalau malingnya itu digibah seperti itu mau mboten aslinya? Tidak mau, tapi karena itu kita dizolimi, ya kita ada orang melakukan kejahatan kepada kita, maka boleh dilakukan, okay? Ya. Atau ketika kita melihat suatu kejahatan di kampung, ya nggak mesti kepada kita, itu juga boleh, ya boleh kita laporkan, ya ketika kita menjadi saksi itu boleh, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala napa la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak suka orang yang terang-terangan dalam perbuatan kejahatan, ya. Illa man minal qawli, dari perkataan illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi kayak tadi niku. Nggih, jadi kalau jenengan dizalimi boleh, ya. Menerangkan perkataan itu. Jadi jenengan kalau tidak dizalimi atau tidak melihat kejahatan maka jangan diceritakan. Nggih, tapi kalau jenengan dizalimi atau jenengan melihat kejelekan maka boleh diceritakan, ya. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW juga bersabda, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Nggih,
kehormatannya orang yang nggak bayar utang, telat atau diundur-undur utangnya, itu menjadikan harga dirinya halal. Pripun maksudnya niku, Bu? Seperti tadi misalnya jenengan dizalimi atau jenengan dipinjemi uang, nggak dibalik-balikkan bertahun-tahun, padahal wis tuku mobil, wis tuku wis renovasi omah, tapi ketika ditagih nggak punya uang, maka dalam keadaan itu jenengan boleh melaporkan, jenengan boleh menyampaikan, ya. Tukang utang itu tadi seneng mboten kalau dibicarakan? Seneng utang tapi ra dibalik, seneng mboten? Ndak suka. Tapi karena itu untuk menuntut hak panjenengan, maka boleh diceritakan. Tapi jangan kebablasan nggih Bu nggih. Ingat syaratnya napa? Cukup. Nggih. Nggih, ketika sampai kadar cukup saja atau dalam keadaan darurat seperti itu. Nggih, jadi kalau sudah hilang daruratnya atau jenengan sudah dapat haknya, ya sudah. Jangan dilanjutkan. Nanti besok-besok ketika ketemu orang lain atau kumpul-kumpul masih bahas lagi, jangan seperti itu. Oke, sudah lunas ya sudah. Ya itu berarti cukup. Oke, kemudian yang kedua. Oke, yang kedua adalah ketika jenengan mengubah napa Bu? Mengubah napa? Kemungkaran. Ya, keadaan kedua adalah untuk mengubah kemungkaran. Contohnya di sekolah nggih, anak panjenengan nggih, semoga ndak nggih Bu nggih, anak jenengan dibully misalnya. Dibully. Boleh napa mboten anak panjenengan jenengan menceritakan orang yang membuli itu boleh mboten? Boleh. Ya. Kalau jenengan itu bisa mengubah langsung, ya bisa menindak langsung, tapi kan nggak mungkin ya Bu karena itu wewenang sekolah, maka caranya adalah untuk melaporkan. Nggih, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi, barang siapa yang melihat suatu kejelekan maka hendaknya mengubah dengan tangan. Ya, maksudnya tangan niku napa Bu? Dikeplak. Boten. Maksud tangan mengubah dengan tangan ini pripun? Hah? Berarti ini ada orang gelut terus kita langsung ikut ngegelut gitu. Nek misal kita terus malah kita yang digebuki? Pripun niku? Pripun niku? Nah, para ulama menjelaskan maksudnya hadis ini mengubah dengan tangan itu kalau kita punya kuasa. Nih, kita punya wewenang, misalnya kita sebagai hakim, ya kita menindaklanjuti itu kewajiban kita bisa dengan tangan kita, maka silahkan dikerjakan. Tapi kalau kita nggak punya, daripada kita nanti misal ada yang tawuran, jenengan pengen jadi pahlawan di tengah-tengah, malah jenengan yang remuk, gitu Bu. Nggih, jadi maksudnya dengan tangan itu ketika kita bisa atau kita memiliki wewenang. Ya, kemudian fa'ilam yastati fa bilisanihi. Kalau enggak bisa dengan lisan kita. Maksudnya pripun? Dibungak-bungoki. Nek anak-anak muda dibungak-bungoki kadang-kadang enggak. Nah, kita laporkan. Itu salah satu bentuk dengan lisan kita. Wa illam yastati fa biqalbihi. Kalau tidak bisa cukup diingkari dengan hati. Tapi kalau misalnya jenengan sudah lihat dengan jelas, jangan cuma dari hati nggih Bu nggih. Misalnya ada orang tawuran kok jenengan itu enggak boleh buat gitu. Nek jenengan bisa laporkan. Tapi misalnya kalau yang jenengan melihat kemungkaran yang tidak mungkin diubah, misalnya di kampung itu jenengan kampung semuanya yaitu misalnya peminum minuman keras misalnya. Maka jenengan karena tidak punya kekuatan, ya maka cukup diingkari dengan hati. Kalau itu sudah tidak bisa dengan tangan lagi, sudah tidak bisa dengan lisan lagi, ya seperti itu. Tapi kalau jenengan masih ada kemungkinan melaporkan, ya maka silahkan dilaporkan. Jadi jenengan misalnya cuma satu tangga tok yang kerjaannya minuman keras, maka itu masih bisa ditindak lanjuti. Ya masih ada ketua RT, masih ada ketua RW. Ngaten nggih Bu nggih? Nggih. Oh alhamdulillah. Atau yang lain itu contoh mawon Bu. Ya contoh mawon niku. Contoh gampang sekali nih Bu. Soalnya nek korek-korek nanti malah buatan sah terlalu banyak nanti. Nggih. Kemudian ya selanjutnya adalah ketika kita itu boleh menceritakan atau menggibah ketika kita ingin mendapatkan fatwa atau mendapatkan penjelasan dari seorang alim.
Contohnya apa? Ya hadis tadi, sahabiat tadi datang kepada Rasulullah menceritakan tentang kedua orang ini, ya. Atau ketika jenengan misalnya di forum pengajian, ketika di forum pengajian jenengan bertanya, ya misalnya jenengan itu ya menyampaikan tentang suaminya misalnya, tapi karena ndak pengen orang tahu banyak, akhirnya mengatasnamakan orang lain. Ada keluarga seperti ini misalnya, itu boleh mboten? Boleh. Ya, atau ketika jenengan menemui langsung, ya Pak Ustadz misalnya suami saya itu seperti ini, seperti ini. Ya kira-kira gimana? Itu boleh. Ya boleh. Ya dalam keadaan seperti itu boleh. Dalilnya apa? Ya dalilnya adalah salah seorang sahabiat lagi yang namanya Hindun. Ya beliau bercerita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suaminya. Ya, Inna Aba Sufyan rojulun syahih. Ya, Abu Sufyan itu suamiku, maksudnya adalah orang yang pelit, medit. Ya, ya, nopo tidak memberikan nopo nafkah yang diberikan itu nggak cukup. Ya, malah uangnya dibawa sendiri. Ya, tidak memberikan nafkah, pelit kepada istri. Maka apakah aku boleh mengambil diam-diam uang suamiku tersebut? Niki Bu, jenengan misalnya jenengan buat dikasih jatah terus jenengan ambil diam-diam, boleh mboten Bu? Boleh, tapi ada syaratnya. Niki syaratnya disampaikan sama Nabi. Syaratnya nopo? Khudhi ma yakfika wa walidika bil ma'ruf. Ya, boleh ngambil, tapi ma yakfika, yang kadar uang itu cukup untuk siapa? Untuk dirimu sendiri dan anak-anakmu. Ya, jadi ya kira-kira kebutuhan yang primer niku pripun? Seperti apa? Makan, kemudian sekolah, kemudian listrik, air. Nah, niku primer, baju. Tapi kan enten maksud yang untuk shopping, yang untuk niku, berarti niku nggak berhak untuk jenengan ambil. Ya, yang berhak adalah yang ya pinter-pinter mawon, bukan jenengan, siapa tuh jenengan belajar cara ngambil ATM kan pripun. Tapi insya Allah diparingi tabung nggih, insya Allah. Niki berlaku untuk yang tidak diparingi, kan seperti itu. Nggih, jadi boleh menceritakan untuk dalam rangka minta fatwa atau minta penjelasan. Ya, atau kalau jenengan tidak mau menceritakan suaminya, kita bagus. Jangan gunakan ada orang seperti ini, itu lebih bagus. Tapi kalau sekiranya perlu sekali untuk disampaikan, maka boleh untuk disampaikan, dan itu ghibah yang diperbolehkan. Kemudian ketika kita ingin memperingatkan orang lain dari keburukan, memperingatkan orang lain dari keburukan, contohnya anak-anak kita. Nggak ada anak-anak tetangga yang misalnya pergaulannya itu nggak benar. Ya, kita ketika menyampaikan ke anak kita boleh mboten? Boleh. Nggih, karena itu keperluan, memang harus disampaikan agar anak-anak kita nanti tidak terjerumus kepada pergaulan yang seperti itu. Ya, biar tidak dekat-dekat. Boleh ya, tapi jangan dilanjut-lanjut nggih Bu nggih. Ingat, tetap dalam koridor nopo? Cukup. Nggih. Jadi ini saya menyampaikan 6 hal ini tetap harus ingat syarat 2 syarat di atas nggih. Jadi tetap jangan kebablasan. Niku kuncinya niku. Jangan kebablasan. Jadi boleh menyampaikan itu, boleh. Nggih. Jadi ketika jenengan kebablasan, nggih, tobat mawon, istighfar mawon. Nggih. Terus kita kan kalau jenengan ini saya pindah pembahasan sebentar nggih, Bu nggih. Misalnya jenengan ketika sudah terlanjur menggibah, sudah kebablasan, minta maafnya pripun niku? Kan harus minta maaf toh, Bu? Mungkin contohnya adalah kalau misalnya jenengan malu, aku biar tahu ngerasane kowe kan isin misalnya, maka caranya adalah dengan berbuat baik ya dengan orang tersebut ya. Kemudian jenengan bisa kemudian menceritakan kebaikannya dibalik gitu loh, Bu. Itu saged. Jadi intinya kalau jenengan memang malu, tapi setidaknya jenengan ada usaha untuk memperbaiki, kan kata nggih. Jadi kalau jenengan karena dosa ghibah itu hubungannya dengan manusia, maka minta maafnya tidak hanya kepada Allah, tapi minta maaf pada orang tersebut juga. Kalau jenengan berani gentle,
Mbak, aku nyun ngapura. Boleh, itu sangat bagus sekali. Tak Pripun? Lah, tidak apa-apa kan, yang penting sudah terwakili. Saya dulu pernah membicarakan, pon, ketika orangnya sudah ridho, nggih, insya Allah dosanya sudah dihapus. Nggih, jadi nggak usah didetail, jangan didetail malah. Nggih, jangan didetail malah, jadi kalau detail nanti malah nggak jadi dimaafke. Aku tau ngerasane kowe mbiyen pas neng mushola ke materine, aku ngerasane kowe materine iki. Kemudian pas jangan. Nanti malah tambah senang tambah kesel kan, ngoten nggih. Jadi cukup saya dulu pernah, intinya agar orang itu ridho kepada kita. Ngoten nggih, Bu nggih? Ya. Wah, nggak usah, karena mengikut kejelekan itu juga tidak bagus. Nanti malah, nanti kita malah musuhan kan repot gitu mawon. Kata nggih, nggih. Nggih. Saya mana tadi? Oke, mboten apa-apa. Kalau kita membicarakan kejelekan, saya mau membicarakan kejelekan saya Bude Bani. Katanya kan malah justru pahala yang kita dapatkan yang kita bicarakan itu benar. Oh, oke, nanti kita bahas. Nanti saya tambahi satu hadis di akhir. Saya tambahi satu. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Nanti saya tambahi hadisnya, Bu. Ini gua ada hadisnya. Oke, saya simpan dulu, Bu. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, ini pertanyaan bagus sekali. Oke. Tadi sampai mana tadi, Bu? Saya lupa malahan. Sampai memperingatkan, jadi seperti itu, memperingatkan itu boleh. Ya, ad-dinun, nasihat agama ini isinya nasihat. Ya, jadi boleh kita menyampaikan. Ya, kalau itu perlu disampaikan maka silakan disampaikan. Kemudian yang keempat, membicarakan orang yang melakukan keburukan terang-terangan. Boleh. Ya, misalnya yang keburukan terang-terangan itu apa, Bu? Misalnya apa? Misalnya misalnya, tapi itu sepertinya sekarang udah jarang ya, Bu. Yang sekarang sangat relate nih kenapa? Masa kan nggak pernah lihat HP, Bu? Misalnya yang di TikTok ya pakai busana yang perempuan yang pakai busana yang semi telanjang, joget-joget. Niku terang-terangan mboten? Sangat terang-terangan. Berarti boleh mboten kita bicarakan? Seperti saya ini sedang membicarakan, boleh mboten? Boleh. Kira-kira mereka kalau dengar saya bicarakan senang mboten? Mboten senang, tapi karena ini sudah menyangkut hal umum, ya maksiatnya umum, bahkan dia bangga ya dengan pamernya itu, ya maka boleh dibicarakan. Apalagi kalau dibicarakan untuk keperluan yang lebih baik, maslahat yang lebih baik, seperti saya menyampaikan ini, ya boleh saya bicarakan karena ini untuk menasihati, gitu. Tapi kalau jangan hanya sekedar apa nggih? Sekedar untuk napa nggih? Untuk renyah-renyahan, untuk napa? Istilahnya apa, Bu? Untuk senang-senang saja nggih. Lebih baik tetap tidak dilakukan karena min husnil islamil mar'i napa tarkuhu ma la ya'ni, ya salah satu bentuk atau tanda kebaikan atau baiknya Islam seseorang itu tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini rasa-rasa ini kan saya bukan hal yang bermanfaat, Bu. Walaupun boleh, tapi kalau tidak bermanfaat maka tidak usah. Ngaten nggih. Kecuali kalau ada perlunya, seperti saya menyampaikan ini, ada perlu karena saya harus menyampaikan, maka boleh. Terakhir nggih adalah ketika mengidentifikasi seseorang. Seperti tadi, gitu, Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah tadi toh, nggih, menyebutkan ciri-cirinya. Ya, memang harus disampaikan seperti itu, karena kalau nggak disampaikan terlanjur nikah, ya ternyata Aisyah malah digebukin kan repot. Jadi ini perlu disampaikan boleh. Ya, atau contoh lain, ya ketika sahabat Ibnu Umar, ya Abdullah bin Umar itu menyampaikan atau menjelaskan kepada kita dalam sebuah hadis tentang ciri-ciri muadzinnya Rasulullah. Karena Rasulullah SAW muadzinan. Rasulullah itu punya muadzin 2. Oke. Bilal yang pertama muadzinan namanya sinten? Bilal. Yang kedua wa benu Ummi Maktum al-A'ma. Yang kedua adalah Ibnu Ummi Maktum si buta. Oke. Tapi dalam menyampaikan si buta ini bukan untuk menghina siapa? Abdullah bin Maktum. Oke. Tapi karena memang sudah terkenalnya seperti itu untuk identitas, gitu. Maka di Al-Quran juga disebutkan abasa
wa tawalla. Nabi itu pernah suatu saat ya ditegur sama Allah Subhanahu wa taala karena Nabi SAW bermuka masam, ya memalingkan wajahnya. Dari siapa? Anja'ahul a'ma, ketika didatangi si buta. Al-Quran juga menyebutkan si buta, tapi bukan untuk menjelekkan, tapi untuk karena memang sudah terkenal seperti itu, maka boleh. Berarti kalau di kampung misalnya ada orang pendatang nanya, misal rumahnya Pak Ahmad itu yang mana? Lah Pak Ahmad yang mana? Ada 3, yang gendut, napa yang pendek, napa yang sugih misalnya. Kira-kira kayak yang gendut sama yang pendek dengar suka mbak? Nah suka, tapi karena memang sudah terkenal seperti itu, boleh. Tapi ingat Bu, jangan keterusan. Nggih Bu nggih. Jangan kemudian oh Pak Ahmad sing lemu, oh sing kayak alah kayak jangan seperti itu. Mohon kalau sudah cukup dengan kata gendut sudah diketahui cukup. Nggih Bu nggih. Jangan keterusan. Nggih, seperti itu. Kemudian yang tadi ada pertanyaan tadi apa? Tadi pertanyaan apa Bu? Ya tentang apakah pahalanya kita transfer ngoten nggih? Ya itu ada hadisnya. Ada hadisnya. Dan di hadis ini lafadznya umum. Ya, tapi lafadznya bukan ketika kamu membicarakan, bukan. Hadisnya umum. Ketika kita membicarakan orang itu kan berarti kan kita menzalimi orang tersebut, ya apa nggih? Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, pernah menyampaikan kepada para sahabat, atadruna manil muflis, atadruna mal muflis, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Napa? Bangkrut. Nggih. Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut di kalangan kami ya orang yang enggak punya uang, yang usahanya itu napa? Modalnya itu enggak nutupi, kemudian dagangannya itu enggak kejual dan lain sebagainya. Itu menurut perspektif para sahabat, karena para sahabat ketika itu belum paham. Kemudian Rasulullah menyampaikan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku, mayyati yaumal qiyamah, orang yang datang nanti ketika hari kiamat dengan pahala bisolatin, dengan pahala sholat. Jadi kemudian bawa wasiyamin, membawa pahala puasa, wazakatin, pahala zakat. Ya berarti orang soleh buatan niku, orang rajin ibadah bukan niku, rajin ibadah. Berarti kan pahala sholat niku berarti rajin ke masjid. Ramadan niku minimal Ramadan niku mesti poso, zakat niku mesti dibayar. Tapi wayati, akan tapi orang ini juga membawa beban. Selain membawa pahala tadi, orang ini juga bawa beban apa? Wayati qad syatama hadza, pernah mengejek orang lain. Ya, wa qadhafa hadza, pernah menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, pernah makan harta yang bukan miliknya. Wa daraba hadza, pernah mukul. Wa safaka dama hadza, pernah membunuh. Memang enggak ada kata ghibah, tapi maksudnya Rasulullah memberikan contoh ini contoh-contoh kezaliman. Oke, maksudnya orang ini dulu rajin sholat, memang orang ini rajin puasa, orang ini bayar zakat niku sregep, tapi orang ini suka berbuat zalim kepada manusia. Nggih, hubungannya dengan Allah baik, nggih, hubungannya dengan Rabb baik, dengan Tuhan baik, tapi hubungannya dengan manusia hablum minan nasnya jelek. Nggih, jadi ngumpulnya cuma sama gengnya tok, terus sama gengnya itu buat onar gitu. Nggih, jadi sama gengnya malah suka merendahkan orang lain misalnya, karena merasa geng itu paling besar, paling dihormati. Nah, misalnya ada ibu-ibu, jamaah ibu-ibu sugih misalnya, akhirnya merendah. Ini saya kasih contoh-contoh ibu-ibu karena memang di sini ibu-ibu semua. Kalau ada bapak-bapaknya saya kasih tuh bapak-bapak. Amun tersinggung nggih, nggih. Karena kalau saya kasih contoh bapak-bapak niku mboten relate. Karena jamaahnya ibu-ibu semua. Oh. Oh berarti kalau tersinggung langsung kena ngoten nggih. Oh ngoten nggih, alhamdulillah berarti langsung kerasa nggih malahan. Oke. Nggih. Jadi seperti itu. Jadi itu bentuk kezaliman. Maka kemudian seperti apa? Wasfakadamah, pernah membunuh orang lain. Fayati hadza min hasanatin, nanti di akhirat ya ketika sudah datang pada Allah tersebut ya bawa pahala sholat, bawa pahala ibadah, kemudian tapi bawa dosa juga. Pripun niku kemudian wayati, orang yang pernah dizalimi tadi datang kepada Allah, ya Allah, dulu orang ini pernah, misalnya dulu pernah ngerasani saya seperti itu. Kan di akhirat nanti terbuka semua. Jadi tahu, ya Allah, orang ini pernah ngambil uang saya, ya Allah, orang ini pernah ngerasani saya, pernah ngeceh saya. Ya.
fayati hadza min hasanatihi. Maka pripun cara balasnya? Diambil pahala orang ini, kemudian diberikan kepada orang yang diterima terus. Jadi yang antri banyak. Ya, fa in faniyat hasanatuhu, ketika pahalanya sudah habis, ternyata yang ngantri masih banyak, yang mau minta keadilan masih banyak, ya ukhidzat min khotoyahum, dosa orang-orang tadi, yang sisanya tadi, yang belum jadi dikasih pahala dari orang ini, ya ukhidzat diambil. Ya tsumma turihat alaihi, diberikan kepada orang itu. Berarti pahalanya entek, ya sudah bawa tadi dosa, pahalanya entek ditambah sama dosa orang lain. Ya tsumma turiha finnar. Terakhir karena sudah enggak punya pahala Bu. Pahalanya telas Bu. Akhirnya masuk ke mana? Wal iyadu billah. Semoga Allah menjauhkan kita dari golongan orang tersebut. Ngaten nggih Bu nggih. Nggih, jadi hubungan dengan manusia itu penting. Nggih, jadi jangan karena napa nggih, jangan karena pengen jadi ahli ibadah yang tekun akhirnya lupa sama orang lain, tetangga gak pernah disapa, tetangga gak kenal, kan repot niku nggih. Nggih, jadi hubungan dengan Allah kita perbaiki, tapi hubungan dengan manusia juga harus baik. Ngaten nggih Bu nggih. Nggih. Jadi mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan lagi? Oh. Oh, tapi biasanya kok saya agak sebentar nih kok langsung mau minta nambah, kok sekarang malah minta tutup. Oh ngaten, jadi tetap harus tidur nggih. Nggih. Oh ngaten. Nggih, kalau tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan nggih Bu nggih. Insyaallah saged dipahami nggih Bu nggih. Nggih. Pelaksanaannya nanti bertahap. Ngaten. Ini kira-kira materi ribah masih mau lanjut napa? Lanjut. Oh, lanjut. Loh, ribah niku luas lho Bu babnya niku. Luas sekali. Sehari-hari. Karena mungkin kalau yang kita dengar di TV, yang kita dengar di YouTube itu kan mungkin cuma ceramah yang gibah nggak boleh, semua orang sudah tahu. Tapi kalau mau kita dalami, ternyata ghibah itu babnya sangat luas kan, ngaten nggih. Ya. Oke, jadi insya Allah nanti mungkin kita selang-seling ya Bu. Jadi jangan yang kayak seperti kemarin kan saya selingi berapa hadis, jadi enggak materi enggak gibah terus materi kan. Nah, jadi nanti insya Allah nanti kita selingi. Oke, seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah iman kita, menambah semangat kita dalam ibadah. Dan kita perlu ingat bahwasanya Islam itu agama yang mudah. Jadi ketika saya sampaikan kok di sini kok ancaman semua, bukan. Ya nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas tentang kenikmatan. Mungkin kalau saya bahas kok kita Mas Afi nek ngisi kok isinya kok rokok. Bukan. Enggak, agama Islam itu aslinya bukan neraka semua. Pribon? Oh ngaten, nggih boleh. Insyaallah nanti kita kapan-kapan kita akan bahas. Pribon? Yang ringan-ringan. Boleh. Nggih, karena Islam itu wah. Jadi sebenarnya yang bagus itu disampaikannya 50-50. Nggih, jadi ya ketika ancaman disampaikan maka janji, ya, kata-kata manis juga disampaikan. Ketika saya menyampaikan tentang neraka maka surga juga harus disampaikan. Karena takutnya kalau nanti bahasnya tentang neraka terus nanti jadi takut hidup malah kan repot. Malah gak pernah berangkat. Aku naik pengajian nanti tambah stres, aku naik pengajian, jangan. Ya, insya Allah nanti lain waktu kita bahas tentang, mungkin nanti kita bahas tentang kenikmatan di surga itu seperti apa. Ngaten nggih Bu nggih, insya Allah. Nggih nanti nggih, yang penting nanti pengajiannya semangat. Insya Allah nanti materi, kalau mau request materi boleh Bu. Nanti bisa disampaikan ke nggih, boleh nanti disampaikan, nanti Mas Afif nanti ngisi. Tapi kalau bisa ngisi menyampaikannya jangan 1 jam sebelum ngisi. Kalau bisa nanti dari hari sebelumnya disampaikan, Mas nanti materinya ini karena Ibu misalnya lagi viral masalah apa pengen bahas, boleh seperti itu. Ngaten nggih Bu nggih. Nggih, jadi semangat ya, saya juga harus semangat, jenengan juga harus semangat nggih Bu nggih. Kalau yang ngaji semangat nanti saya juga semangat. Yang datang cuma 1 segitu terus pas di sini atau 2 terus di sini cuma ngantuk cuma ngobrol masing-masing nggih. Nanti jadi malas juga kan katen. Ya, jadi kita sama-sama semangat, sama-sama menghidupkan ya pengajian ini walaupun sedikit tapi insya Allah ya berkah insya Allah. Oke, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdika pas 2:30 asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.